Pagi ini saya akan masih membahas tentang model doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kita tahu sudah 3 minggu kita berturut-turut berbicara tentang teks Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18, dan kita juga sudah membahas bagaimana pada waktu itu orang-orang Yahudi mempraktekkan kesalehan mereka atau kewajiban agama mereka, tetapi dengan cara yang tidak benar, sehingga Yesus mengkritik praktek keagamaan mereka. Waktu mereka memberikan sedekah dengan tujuan supaya mereka dipuji orang. Waktu mereka berdoa, mereka juga berdoa di tikungan-tikungan jalan, di dalam pasar-pasar atau di sinagoga rumah ibadah mereka, juga tujuannya supaya mereka dipuji oleh orang lain, dan itu dikritik oleh Yesus. Dan setelah Yesus mengkritik cara mereka berdoa, Yesus memberikan model doa yang harus ditiru atau dilaksanakan atau dipraktekkan oleh para muridnya pada waktu itu. Dan minggu yang lalu kita sudah membahas Matius pasal 6 ayat 9, saudara, dan 10, bagian pertama dari apa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ini adalah 3 bagian yang kita bahas kemarin. Bagaimana kita memuliakan Allah di dalam doa kita. Doa sebenarnya adalah sarana untuk kita intim dengan Tuhan. Ya, doa adalah sarana di mana kita mengakui kerajaan Allah di dalam hidup kita. Doa adalah sarana di mana kita mengakui kepemerintahan Allah. Allah yang memerintah hidup saya, bukan saya yang memerintah Allah melalui doa-doa saya. Jadi bagian pertama minggu lalu yang kita bahas itu merujuk kepada bagaimana doa kita jadikan sebagai alat untuk kita intim kepada Bapa, untuk kita mengakui kepemerintahan Allah dan mengakui bahwa hanya kerajaan dan kehendak Tuhanlah yang boleh terjadi dalam hidup kita. Nah, pagi ini saudara-saudara, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu ayat 11 sampai 15. Ya, ayat 11 sampai 15. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. Ya. Matius pasal 6. Kita tetap baca ayat 9 sampai 15. Saya akan bacakan buat kita, saudara-saudara, ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara-saudara, seperti tadi saya katakan, ini adalah bagian kedua, ya, dari model doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya sebagai pengganti doa yang bertele-tele yang kita bahas 2 minggu yang lalu, saudara. Nah, bagian ini menyediakan kemungkinan bagi setiap orang percaya untuk berdoa terkait dengan kebutuhan orang percaya itu. Jadi saudara-saudara, Yesus memberikan ruang kepada orang percaya untuk mereka boleh berdoa terkait kebutuhan hidup mereka. Ya. Nah, ada 3 macam kebutuhan yang didaftarkan di dalam bagian ini atau ayat 11 sampai 15. Ya, ada 3 macam kebutuhan yang didaftarkan dalam model doa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus di sini. Yang pertama, kalau saudara perhatikan di ayat 11, itu terkait dengan kebutuhan
kebutuhan jasmani sehari-hari. Ya. Lalu ayat 12, ayat 14 dan 15 itu terkait dengan kebutuhan pengampunan akan dosa. Dan ayat 13 itu terkait dengan kebutuhan akan keterlepasan dari yang jahat. Nah, ini adalah kebutuhan manusia yang sangat pokok. Manusia perlu dicukupi makanan minumnya atau kebutuhan pokoknya secara jasmani. Secara rohani juga manusia memerlukan pengampunan dari Allah terhadap dosa-dosanya. Dan saudara-saudara, terkait dengan pencobaan atau ujian dan iblis, manusia juga mempunyai kebutuhan agar dilepaskan dari semua yang jahat, saudara-saudara. Dan ini kebutuhan pokok manusia secara jasmani, secara rohani, saudara-saudara. Dan Yesus terbuka untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Amin, saudara. Ya, minggu depan kita akan membahas dulu melompati hal berpuasa dan akan membahas hal pengabulan doa karena masih ada hubungannya dengan ini di pasal 7 ayat 7 sampai 11 itu bagian kita minggu depan. Baru minggu depannya kita membahas hal berpuasa ini, saudara-saudara. Ya, nah seperti itu. Jadi sekali lagi Yesus membuka ruang bagi umatnya untuk meminta kepada Dia terkait kebutuhan pokok hidup mereka, baik secara jasmani maupun secara rohani dan juga secara psikologi, terkait psikologi, saudara. Ya, nah kita akan bahas satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama kita lihat di ayat 11. Dikatakan di sini, saudara-saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Nah, ayat ini bisa kita pahami, makanan kami yang secukupnya itu bicara tentang makanan yang kami perlukan hari ini. Ya. Kalau kita bicara kebutuhan pokok secara jasmani, sebenarnya tidak melulu hanya makanan. Kalau nanti kita sedikit maju di pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34, di sana juga Yesus menyinggung tentang bagaimana Yesus mencukupkan pakaian, betul? Lalu Yesus memberi gambaran tentang burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur, tetapi dipelihara oleh Bapa. Yesus memberi contoh tentang bunga bakung di ladang yang hari ini ada, besok tidak ada, tetapi walaupun umurnya singkat cuma sehari, kalau kita pahami secara literal ini sehari, tetapi didandani oleh Bapa di surga. Bahkan katanya Salomo, raja paling kaya dalam sejarah Israel pun tidak pernah berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung ini. Ini memperlihatkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Allah ingin mencukupkan kebutuhan kita secara jasmani. Jadi waktu Yesus mengajarkan model doa, saudara-saudara, ya Dia tidak hanya mengajarkan bagaimana kita intim dengan Bapa. Yesus tidak sekedar mengajarkan bagaimana kita membuka diri kita untuk supaya kerajaan Allah dan kehendak Allah yang terjadi, supaya Allah memerintah atas hidup kita, tetapi Yesus juga membuka satu ruang yang luas untuk setiap orang percaya dapat mengadukan, merelasikan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Tuhan, saudara. Amin. Ya. Nah, di sini saudara-saudara, para murid diajar untuk berdoa bagi pemenuhan kebutuhan pokok mereka hari demi hari. Ya. Para murid diajar untuk tidak khawatir setiap hari. Para murid diajar untuk tidak khawatir untuk hari esok. Ya. Saudara-saudara, para murid diajar untuk mempercayai Bapa terkait dengan semua yang mereka perlukan di dalam hidup mereka, saudara-saudara. Jadi Yesus mengajarkan supaya para murid mempercayakan hari demi hari kepada Bapa. Yesus kan mengajarkan bahwa kebutuhanmu apapun bentuknya itu harus berasal dari Bapa pemenuhannya. Hanya Bapa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka setiap hari di
di mana bangsa Israel pada bulan kedua setelah mereka keluar dari Mesir, ya, lalu Tuhan memberikan kepada mereka mana dari surga. Di dalam kisah itu, kalau saudara membaca dengan sangat jelas bahwa Tuhan memberikan mana itu hari demi hari. Saudara, bahkan Tuhan memberikan ukuran, kamu ambil sekian gomer seorang, itu ada ukurannya, tidak boleh lebih. Ya, jangan khawatir untuk besok. Kenapa? Besok dikasih lagi sama Tuhan. Kalau kita membaca kisah itu, selama 39 tahun 11 bulan bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan itu hari demi hari dengan memberikan mana dari surga. Saudara, ini saudara-saudara dapat kita pahami seperti ini, yaitu bahwa hidup kita hari demi hari itu sebenarnya bergantung kepada belas kasihan Tuhan, saudara. Ya, pada masa Yesus ada kebiasaan juga yang kurang lebih sama, di mana para buruh pada waktu itu diupah hari demi hari. Kalau sekarang para buruh belum tentu diupah hari demi hari, betul? Ya, kadang-kadang upah per minggu. Tapi kalau zaman dulu, ya, zaman di mana Yesus hidup, buruh itu diupah hari demi hari. Sehari biasanya 1 dinar. Ya, sehari sedinar. Itu upah yang lumrah waktu itu. Cukup makan, cukup minum untuk keluarga sedinar itu, saudara. Nah, sekali lagi saudara-saudara, ayat 11 ini mengajarkan kepada kita atau para murid waktu itu untuk mempercayakan pemenuhan kebutuhan jasmani mereka kepada Yesus, dan itu hari demi hari. Betul? Kenapa hari demi hari? Ada banyak alasan praktis yang bisa kita ajukan. Mungkin yang pertama, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Betul? Ini saya buka saja sebenarnya, ini saya keringatan sekali di sini. Baik, suara saya jelaskan. Ada beberapa contoh praktis. Yang pertama tadi saya katakan, kenapa hari demi hari kita harus berharap kepada Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan kita? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, betul? Beberapa waktu lalu, waktu gempa besar terjadi di Sulawesi, ya, kita lihat di banyak berita, ada satu rumah, kalau saya tidak salah 3 atau 4 lantai, dan caption yang ditaruh di berita itu adalah rumah mewah. Berarti yang punya orang kaya. Saya bisa pastikan bahwa besi yang dipakai itu besi 12 gemuk. Ya, artinya besi-besi tiang-tiang itu pasti kokoh, ya. Tetapi pada waktu gempa itu rumah ambruk, saudara. Beberapa dari anggota keluarga meninggal, ya. Tetapi inti yang mau saya contohkan adalah bahwa sebaik apapun kita mempersiapkan diri kita untuk masa depan, hari esok hanya Tuhan yang pegang. Betul, saudara? Betul? Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh peduli tentang hari depan, bukan. Ini tidak berarti bahwa saya tidak boleh prepare atau mempersiapkan hari depan saya, bukan. Tetap kita harus bijak dalam menggunakan uang, bijak dalam menggunakan berkat Allah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa secara rohani, secara dalam kaitannya dengan hubungan dengan Allah, maka yang benar adalah kita sebagai orang percaya harus mempercayakan hidup kita dan kebutuhan kita itu setiap hari. Itu pentingnya kalau pagi bangun kita bisa berdoa dan berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku sepanjang hari ini. Aku percaya Tuhan mencukupkan makan dan minum kami. Tapi setiap kali kami doa pagi, kami selalu berdoa seperti itu. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan kecukupan. Ya. Dan saya kalau berdoa tidak lagi berkata, Tuhan cukupkan kami, tidak.
Tapi kalimat-kalimat saya menjadi kalimat-kalimat yang penuh keyakinan. Saya selalu berkata, Tuhan, aku percaya Engkau pasti mencukupkan kebutuhan kami. Walaupun tanpa berdoa seperti itu mungkin besok masih bisa hidup, betul nggak? Tetapi sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, betul? Apa yang kita persiapkan hari ini, tabungan-tabungan kita, apa yang kita bangun hari ini, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Bisa jadi semua persiapan itu lenyap hanya dalam hitungan menit, betul? Oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus mengajarkan untuk setiap hari kita menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan terkait dengan kebutuhan kita. Baik makan minum, perumahan, kesehatan, ya, pakaian, semua yang kita perlukan. Sekarang tuh kebutuhan pokok itu bukan sandang, pangan, dan papan saja. Pulsa ya kebutuhan pokok, kuota ya kebutuhan pokok, betul nggak? Nah itu semua tuh sangat. Jangan bilang, saya nggak perlu berdoa dulu buat kebutuhan. Kenapa? Masih ada tabungan saya 25 juta, masih bisa hidup 10 hari dengan 25 juta. Saudara ingat, ketergantungan kita kepada Allah itu harus kita tampakkan kepada Allah setiap hari. Amin. Itu sebabnya kita diajar, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, saudara. Artinya, ya dalam berdoa kita diberikan ruang untuk memohon kecukupan terkait kebutuhan pokok kita kepada Bapa. Jadi waktu saudara berdoa dan saudara merasa perlu untuk berseru kepada Tuhan tentang kecukupan kita, dan sebaiknya setiap pagi kita berdoa, kita menyatakan ini kepada Tuhan. Bukan untuk tidak percaya kepada Tuhan, bukan. Tetapi untuk kita boleh menyatakan, Tuhan, aku bergantung kepada Tuhan. Bukan aku tidak percaya. Di atas dikatakan Engkau tidak sebut saja, Bapa tahu apa yang kau butuhkan, betul? Betul? Di ayat 8 kan, bahkan di ayat 34 dikatakan, saudara-saudara, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ayat 32. 2 kali ini diulang, saudara-saudara, di dalam bagian ini. 2 kali diulang bahwa Allah tahu apa yang kau butuhkan. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak menyatakan ketergantungan kita kepada Allah. Dan menyatakan ketergantungan kita kepada Allah itu dapat kita lakukan di dalam doa. Amin. Ya. Jadi doa adalah satu ruang yang diberikan oleh Allah supaya orang-orang percaya memohon kecukupan terkait kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Saudara-saudara, ya. Yang kedua, adanya ruang ini merupakan bukti nyata bahwa Bapa di sorga adalah Tuhan yang memelihara umatnya. Ya. Jadi ketika Allah mengajarkan kita berdoalah demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu berarti Allah sedang menunjukkan kepada kita, ini loh aku Bapamu, aku peduli, aku memelihara engkau setiap hari. Amin. Dari pihak kita harus merelasikan ketergantungan ini setiap hari. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh engkau setiap hari terkait dengan kebutuhan-kebutuhan hidup. Tidak masalah. Yesus mengajarkan doa itu. Jadi meminta kepada Bapa atau menyatakan keyakinan iman kita tentang kebutuhan kita kepada Bapa, itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi ingat sekali lagi bahwa di atas semua itu kita tidak boleh melupakan bagian yang minggu lalu kita bahas, bahwa kita harus bergantung pada kerajaan dan kehendak Allah dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya. Lalu saudara-saudara, ini juga berarti bahwa pemenuhan kebutuhan kita itu semata-mata merupakan tindakan belas kasih dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ingat ini. Saya tidak mau di antara jemaat ada yang punya pola pikir keliru tentang
Itu sebabnya saudara-saudara sering saya katakan, saudara, kalau engkau mulai diberkati Tuhan, kalau engkau mulai melihat berkat-berkat Allah secara ekonomi engkau rasakan, jangan lupakan Tuhan. Karena semua itu adalah karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Jangan lupakan Tuhan. Kadang-kadang saya bisa bicaranya kasar sama saudara, ya, kadang-kadang lembut, yaitu begitulah seorang gembala. Kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, para nabi lebih gawat lagi, saudara. Tetapi intinya, saudara, berkat yang diberikan kepada Allah, jangan engkau dan saya anggap, oh itu hasil kekuatanmu sendiri. Itu benar-benar belas kasihan dari. Jangan bilang, oh saya kerja, keringat-keringat saya. Betul, tapi ingat banyak peristiwa yang terjadi di depan mata kita. Hanya hitungan menit, semua yang dibangun dan dipersiapkan dengan sangat luar biasa bisa hilang di depan mata kita. Betul saudara? Akuilah Tuhan ketika engkau dipenuhi kebutuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Jangan terlena. Ada banyak orang terlena. Semakin mereka diberkati secara ekonomi, semakin mereka merasa dalam tanda kutip tidak memerlukan Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok pada diri kita dan alam ini. Betul? Kita perlu menyatakan setiap hari, Tuhan, aku bisa hidup itu karena belas kasih. Tuhan, hari ini walaupun aku ada uang di kantong, tapi aku bergantung kepada pemenuhan dari Tuhan. Betul? Betul saudara? Itu sikap yang benar terkait dengan saudara. Ya, jadi yang ketiga ini perlu. Apa itu? Ketika kebutuhan kita dipenuhi dengan baik, akuilah bahwa itu adalah tindakan belas kasih dari Tuhan. Itu bukan kekuatan saya. Itu semata-mata karena Tuhan yang mengasihi saya, itu memberikan berkat buat saya. Itu cara yang benar ketika kita berdoa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bahas terkait kebutuhan pengampunan. Ya, itu ayat 12, ayat 14 dan 15. Saya baca sekali lagi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu lompat ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, mari kita simak penjelasan ini dengan baik. Ini penting sekali. Kita membutuhkan yang namanya pengampunan. Betul saudara-saudara? Nah, istilah yang dipakai Matius di sini untuk menunjuk kesalahan itu adalah suatu istilah hutang. Saudara-saudara ya, saya tampilkan di display di monitor ya. Istilah yang dipakai adalah opheillemata. Kalau Lukas memakai kata dosa yang umum, ya, kata dosa yang umum, hamartia. Tetapi Matius menggunakan kata yang khusus, lebih khusus dari hamartia, opheillemata. Artinya hutang yang belum dibayar. Ini unik, dan saya harus mengakui bahwa ayat 12 ini sedikit sulit untuk saya pahami. Ya, tetapi ketika saya mulai memikirkan, lalu menganalisa ayat ini, membaca beberapa pandangan para teolog, saudara-saudara, ya, maka saudara-saudara, kata opheillemata atau hutang keuangan yang belum dibayar ini, jika dikaitkan dengan fungsinya di dalam teks ini, saudara-saudara, bisa jadi kata opheillemata atau kesalahan. Di ayat 12 kan dikatakan ampunilah kami akan kesalahan. Kata kesalahan di sini merujuk kepada hutang ketaatan kita kepada Allah. Ya. Kata opheillemata ini merujuk kepada bahwa saya punya hutang kepada Tuhan. Kesalahan kepada Tuhan. Kesalahan apa? Hutang saya tidak taat kepada Tuhan. Dan itu tidak mungkin bisa saya bayar sampai kapanpun.
Betul? Itu sebabnya untuk menebus ketidaktaatan manusia, karena manusia nggak bisa bayar, maka Tuhan harus menjadi manusia. Lalu setelah menjadi manusia, dia menjadi seorang hamba yang taat, bahkan taat sampai di kayu salib. Perhatikan, kita tidak taat, Allah yang menjadi manusia berlaku taat. Dan tidak sampai di sini, supaya ketidaktaatan kita bisa ditebus, dilunasi. Karena saya nggak bisa bayar, manusia nggak mungkin bisa bayar tentang ketidaktaatan itu. Yesus mati di kayu salib. Saudara, benar-benar hutang ketidaktaatan manusia itu tidak bisa dibayar oleh manusia. Kira-kira saudara, ya, kira-kira kalau saya mau melakukan satu paraphrase itu mengkalimatkan ulang kata-kata ini, mungkin begini kalau saya. Ayo dari sini, Tuhan, bayarlah hutang ketidaktaatanku yang tidak mungkin bisa aku bayar kepadamu. Dan biarlah aku mencontoh tindakanmu dengan membayar hutang kesalahan orang lain yang dilakukan kepada. Jadi kita mengampuni orang lain bukan karena kita kuat, bukan. Kita mengampuni orang lain karena Tuhan lebih dahulu membayar hutang ketidaktaatan kita dengan cara mati di kayu salib. Ini tidak sekedar merujuk kepada kesalahan-kesalahan biasa, tidak. Ini merujuk kesalahan yang benar-benar manusia tidak mampu bayar. Dan hanya karena Tuhan yang mampu membayar itu. Hutang kita kepada Tuhan, dosa kita yang tidak mampu kita bayar kepada Tuhan, ketidaktaatan kita. Ya. Sehingga menerima pengampunan dari Allah merupakan wujud nyata anugerah Allah. Perhatikan ini. Waktu saya menerima pengampunan dari Allah, itu merupakan semata-mata wujud nyata anugerah Tuhan. Kalau disebut anugerah, itu berarti sesuatu yang tidak pantas saya peroleh, tetapi diberikan kepada saya. Kenapa saya memerlukan anugerah Tuhan? Karena saya tidak bisa bayar hutang saya, hutang ketidaktaatan saya. Hanya darah Yesus yang menyucikan. Jadi waktu saya diampuni oleh Tuhan, itu bukan karena saya hebat. Waktu saya diampuni oleh Tuhan, itu bukan karena saya pendeta. Waktu saya diampuni oleh Tuhan, itu bukan karena kita aktivis gereja. Waktu saya diampuni oleh Tuhan, itu bukan karena saya memberi banyak kepada gereja. Bukan. Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, itu semata-mata anugerah. Kalau Tuhan suruh kita bayar hutang ketidaktaatan, kita nggak bisa bayar. Saudara masih ingat perumpamaan waktu Petrus berkata bahwa Tuhan, berapa kali kami yang mengampuni? 3 kali sudah sebenarnya kuat. Lalu dia tambah supaya lebih terlihat hebat ya dengan Yesus. Apakah 7 kali? Lalu Yesus berkata apa? 70 kali 7 kali. Ini juga sedikit sulit kita pahami. Tapi kalau kita mau memahami ini secara hurufiah, 70 kali 7, misalnya kita mau memahami secara literal, 490 kali. Apakah ada orang yang bersalah kepada Anda sebanyak 490 kali? Dan ketika saya memahami itu secara literal, mau tidak mau saya didorong untuk memahami itu secara konotasi, artinya pemahaman yang tidak literal, bahwa artinya mengampuni orang lain itu tidak ada batasnya. Betul? Ada yang mencatat pernah orang bersalah 490 kali? Ada? Enggak ada kan? Mau bersalah 2 kali aja kita udah mencak-mencak ya kan? Gimana 490 kali? Artinya saudara, saya menduga Yesus sudah merasakan satu prinsip tentang pengampunan. Mengampuni orang itu jangan ditiru-tiru. Setiap kali salah pun. Kira-kira begitu. Ya.
Betul? Nah, Tuhan di dalam anugerahnya yang begitu besar, Dia mau membayar ketidaktaatan itu. Jadi kalau kita menerima pengampunan dari Tuhan, itu harus kita akui bahwa itu merupakan wujud nyata anugerah Allah. Anugerah Tuhan itu kepada kita, itu harus kita lanjutkan kepada siapa? Kepada orang, dengan memberikan pengampunan kepada mereka juga. Betul, saudara? Waktu saya menerima anugerah Tuhan, Tuhan mengampuni kesalahan saya, maka anugerah ini harus saya lanjutkan kepada orang lain. Kalau tidak, bahaya. Ingat perumpamaan itu? Waktu raja itu mengampuni seorang yang berhutang begitu banyak. Pernah saya hitung itu, saudara-saudara ya. Kalau dengan gaji 1 dinar, lalu raja itu memaksa yang berhutang melunasi hutangnya, dia kerja setiap hari selama 300 tahun lebih, itu hutang belum lunas. Itu tanpa makan dan tanpa minum, karena gaji dia langsung dikasih. Bayangkan. Artinya ini sedang sangat hiperbola, bahwa mengatakan hutang itu gak mungkin kamu lunasi. Lalu raja ini berbelas kasihan, betul, masih ingat kisah itu kan? Lalu diampunilah orang ini, udah hutang lunas, pergilah dengan bebas. Di tengah jalan orang ini ketemu dengan kawannya yang berhutang. Saya lupa, 1 dinar mungkin ya, nanti kita cek sama-sama. Hah? Hanya 1 dinar. Yang upah 1 hari kerja 1 dinar atau berapa? Saya lupa, nanti kita cek. Lalu dia pukuli temannya ini karena nggak bisa bayar. Raja dengar, wih, kamu tak ampuni segitu banyak, temanmu berhutang cuma kecil segini, kamu nggak boleh. Tangkap! Ditangkap lagi, saudara. Kira-kira itulah gambaran yang Tuhan mau relasikan kepada kita. Saya sudah menerima pengampunan anugerah dari Tuhan, maka anugerah itu harus saya teruskan kepada orang lain. Dengan cara apa? Ketika Allah memberikan anugerah pengampunan, maka saya juga harus mengampuni orang lain, saudara. Mengampuni orang lain merupakan bukti bahwa seseorang telah mengalami pengampunan dari Bapa. Jangan terbalik ya. Kadang-kadang ayat ini disalahpahami, khususnya ayat 14 dan 15. Wah, kalau kamu enggak mengampuni orang lain, Bapa tidak mengampuni kamu. Itu keliru pemahaman itu. Pemahaman yang benar adalah saya mengampuni orang lain untuk meneruskan anugerah pengampunan yang Bapa terlebih dahulu berikan kepada saya. Lalu kalau saya tidak mengampuni orang lain, maka anugerah ini tidak berfungsi dalam diri kita. Saudara bisa menangkap maknanya? Anugerah pengampunan Allah kepada kita itu hanya berfungsi ketika kita juga memberikan anugerah pengampunan kepada orang lain. Bukan Allah tidak mau mengampuni, Allah menyediakan pengampunan yang sudah mati di kayu salib. Tetapi pengampunan itu akan menjadi berfungsi bagi kita terkait dengan Allah ketika kita juga merelasikan pengampunan yang sama kepada orang lain. Saudara paham nggak maksudnya? Itu dia. Ini berarti apa? Di dalam berdoa, kita diberikan ruang untuk memohon pengampunan dosa kepada Bapa kita. Dosa apa itu? Dosa yang tidak bisa pernah kita bayar. Dosa ketidaktaatan kita sehingga harus Yesus yang mati di kayu salib supaya bisa membayar. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Bapa di surga adalah Tuhan yang mengasihi umat. Dia memberikan ruang pengampunan. Makanya tidak salah ayat-ayat di dalam Injil yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, sebagai ganti binasa memperoleh hidup yang kekal. Ya, kasih. Jadi Tuhan ingin mengatakan kepada umat, saya mengasihi kalian. Saya memberikan pengampunan. Dan pengampunan saya itu bukan hanya omong kosong. Saya memberikan anak saya yang tunggal menjadi manusia, lalu mati di kayu salib. Itu bukti nyata pengampunan saya. Sekarang
supaya pengampunan itu bekerja dalam dirimu sebagai anugerah yang betul-betul datang dari Bapa. Maka teruskanlah anugerah itu kepada orang lain. Ketika ada orang lain yang bersalah kepadamu, ketika ada orang lain yang berdosa kepadamu, berikanlah pengampunan. Dan saya bisa percaya kesalahan kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar ketimbang setiap kesalahan manusia kepada kita. Saya bisa jamin. Betul? Ingat, kalau Tuhan tidak mau menebus hidup kita, kita akan mati di neraka. Tentunya kesalahan itu besar sekali, betul? Apakah ada orang yang pernah berbuat salah kepada kita, dan kalau kita tidak, apa istilahnya itu, dampak kesalahan itu bikin kita mati? Ada yang pernah mati di sini karena orang lain berbuat salah sama dia? Kalau ada, berarti saudara sudah mengalami kebangkitan kembali, kan? Karena hidup lagi nih. Ya. Sekali lagi saya tekan, kesalahan orang sama saya itu tidak pernah sebesar kesalahan saya kepada Tuhan. Ingat itu. Jadi anugerah pengampunan yang diberikan Tuhan kepada saya itu jauh lebih besar daripada tuntutan anugerah yang saya harus berikan kepada orang lain. Nah, itu Yesus memberikan ruang ini di dalam doa, sehingga dia mengajar kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hal ini juga dapat berarti bahwa pengampunan itu merupakan inisiatif atau semata-mata anugerah Allah, dan harusnya pengampunan itu dihidupi oleh orang percaya. Ya. Pengampunan dari Tuhan seharusnya mendorong kita untuk mengampuni orang lain. Orang kalau sulit mengampuni orang lain, saya ragu bahwa pengampunan Tuhan sedang bekerja dalam dirinya. Bukan pengampunan Tuhan tidak ada. Pengampunan Tuhan itu diberikan kepada kita luar biasa. Tapi kalau kita masih sulit mengampuni orang lain, saya sangat percaya orang itu tidak mengalami kebebasan akibat pengampunan dari Allah. Yakin saya. Tapi kalau kita bisa mengampuni orang lain dengan baik, saya percaya pengampunan dari Bapa itu bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Anugerah yang begitu besar dari Allah kita teruskan kepada orang lain dalam bentuk pengampunan yang tidak terbatas. Amin. Terakhir ayat 13. Kita lihat. Manusia memiliki kebutuhan lepas dari yang jahat. Ayat 13 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata pencobaan di sini, saudara, itu ditulis dengan kata peirasmos. Kata peirasmos ini bisa berarti pencobaan, bisa juga berarti ujian, tergantung pada konteks kalimat. Di dalam Yakobus 1 ayat 13, kita bisa mendapati satu teks yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mencobai manusia, dan Tuhan pun tidak akan pernah bisa dicobai oleh apapun yang jahat. Sehingga kata peirasmus di sini menurut saya lebih tepat jika diterjemahkan sebagai ujian. Ujian itu biasanya datang dari Allah. Sebab Tuhan bisa saja menguji iman orang percaya. Saudara masih ingat kisah Abraham di Kejadian pasal 22? Ya kan? Tuhan menguji iman Abraham. Bukan mencobai. Mencobai itu tujuannya supaya orang jatuh dalam dosa. Ya, makanya Yesus waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia pernah bilang sama muridnya, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi tidak mungkin Yesus ingin mencobai orang percaya. Tidak mungkin juga Yesus ingin orang percaya jatuh dalam dosa akibat pencobaan. Jadi teks di sini saya bisa pahami sebagai ujian. Sebab Tuhan bisa saja menguji iman kita. Abraham diuji dengan
memerintahkannya mempersembahkan Ishak. Saudara, ya. Nah, sehingga ada salah satu teolog, salah seorang teolog yang bernama Donald Hutner. Dia mencoba memahami ayat ini karena ayat ini juga bukan ayat yang mudah untuk dipahami. Lalu dia membuat semacam paraphrase, artinya mengkalimatkan kembali ayat-ayat ini. Ayat 13. Lalu dia mengatakan begini: jangan pimpin kami ke dalam ujian iman yang melebihi ketahanan kami. Ya, ini dia ngomong kepada Tuhan. Kita orang percaya ngomong sama Tuhan, jangan pimpin saya atau jangan tuntun saya kepada ujian iman yang melebihi ketahanan iman kami. Tetapi, ini tetapi, makanya tidak lepas dari konsep di atas kan? Jadi kehendak Tuhan, jadi kerajaan Tuhan. Tetapi, kalau pada akhirnya kami diuji sedemikian, perhatikan ya, jangan uji kami Tuhan melebihi kemampuan atau melebihi ketahanan kami. Tetapi kalaupun akhirnya kami harus diuji seperti itu, mohon Engkau bebaskan kami dari si jahat dan tujuan. Apa artinya? Begini, ketika orang percaya diuji oleh Tuhan, ya, ketika dia diuji oleh Tuhan, saya percaya bahwa iblis akan ada di sana untuk menjatuhkan iman orang ini. Ya. Sekedar contoh praktis, ini yang sangat praktis. Saya tanya kepada saudara. Sebagai saudara dan saya adalah orang percaya, betul? Saudara tampaknya tidak yakin bahwa saudara orang percaya, betul? Betul. Saudara percaya dengan menyembah Tuhan, dengan bertindak benar setiap hari. Apakah saudara pernah mengalami sesuatu yang merupakan ujian dari Tuhan? Di tengah-tengah saudara beriman dengan luar biasa kepada Tuhan, mungkin saudara sakit. Pernah? Atau mungkin saudara mengalami sesuatu dalam pekerjaan atau dalam hal apapun rumah tangga yang saudara tidak menyangka. Itu sebabnya saya sering dengar orang, bahkan dalam jemaat kita beberapa orang berkata, Pak, saya semakin rajin ke gereja, semakin cinta Tuhan, semakin banyak masalah ya. Dulu waktu saya belum rajin ke gereja, Pak, masalah saya tidak sebanyak ini. Ingat saudara, ketika Tuhan menguji iman kita, ini ujian, menguji iman kita. Sebenarnya Tuhan ingin supaya kita memakai saat-saat itu untuk lebih bertumbuh kepada Tuhan. Seperti Abraham. Dengan cara apa? Taat. Tetap bergantung kepada Allah. Betul? Tetapi di sisi yang lain ada iblis menggoda kita. Percuma dong kamu punya Tuhan. Kok kamu mengalami ujian seperti ini? Betul? Percuma dong kamu rajin ke gereja. Buktinya kamu punya masalah seperti ini. Percuma dong kamu berserah kepada Tuhan. Lihat di masa depanmu apa yang cerah. Seperti lalu mengatakan madesu, masa depan suram. BPMDC, masa depan cerah. Percuma dong kamu melayani Tuhan. Ya, kamu semakin rajin melayani Tuhan. Sakit inilah, sakit itulah, betul? Itu iblis. Tapi sebenarnya Tuhan punya tujuan. Waktu Tuhan menguji kita, menguji iman kita, waktu Tuhan mengizinkan perkara-perkara sulit terjadi dalam hidup kita sementara kita semakin bertumbuh di depan Tuhan, itu sebenarnya ingin membawa kita kepada ketergantungan total kepada Tuhan. Bahwa kita semakin menyadari bahwa ternyata apa yang selama ini saya miliki itu tidak berguna di hadapan Tuhan kalau saya menyombongkannya. Lihat, saya makan buah tiap hari, sikat gigi
giginya nggak sakit-sakit, yang tidurnya di emperan toko, kena hujan, ya tetap menari-nari. Betul? Saya rajin makan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Tapi kok masih sakit misalnya. Dan kita mengalami ujian yang datang dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan hendak menuntun kita kepada satu pengakuan yang lebih intens. Tuhan, semua ini betul-betul adalah betul. Tapi di sisi yang lain, iblis menggoda kita. Betul? Makanya ayat ini sedang bicara Tuhan. Kalau Tuhan, pertama-tama ini Tuhan, please Tuhan, jangan pimpin kami ke dalam ujian yang melebihi ketahanan kami. Tapi Tuhan, kembali kepada yang jadi kan, kalaupun Engkau mengizinkannya, lepaskan kami dari iblis dan tujuannya. Sekali lagi mengerti di sini. Artinya, kalaupun Engkau mengizinkan ujian itu terjadi, tolong saya supaya saya tidak kalah dengan godaan iblis di samping itu. Karena iblis akan menggoda kita untuk menjatuhkan kita. Ingat waktu Yesus di Taman Getsemani? Ingat? Itu kan ujian yang melebihi ketahanan ya kan? Buktinya dia bilang, Bapak, jikalau boleh, lakukanlah cawan ini daripada karena sakit Tuhan. Saking dia bergumul, keringatnya seperti bilu-bilu pembuluh mengeluarkan keringat seperti peluru-peluru darah. Tapi Yesus berdoa tidak berhenti di sana. Yesus berdoa apa? Tetapi bukan seperti apa yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau. Ada ayat yang berkata, sebenarnya kalau mau, ini kalau mau ya, Yesus bisa memanggil selaksa malaikat dari surga. Berapa selaksa itu saudara? Selaksa itu 10.000. 10.000 malaikat, gak usah 10.000, satu malaikat aja sentil prajurit Romo itu mati, betul? Ada ayat yang mengatakan Yesus bisa saja memanggil 10.000 malaikat untuk menolong dia, betul? Tapi itu kan godaan iblis kan? Betul nggak? Bahkan waktu Petrus berkata, Tuhan, siapa yang menangkap engkau? Aku akan maju sambil menodongkan pedang. Yesus bilang apa? Hanyalah kau iblis, betul nggak? Engkau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Betul? Ini kan Petrus sedang bela Yesus, betul nggak? Betul? Tapi bagi Yesus, ini adalah rancangan tujuan-tujuan iblis. Ya? Makanya kalau orang bela kita dalam keadaan salah, dia tidak tahu kita salah tapi masih dibela-bela, itu iblis. Hati-hati, jangan senang kalau punya teman bela kita dalam semua situasi. Jangan. Dia udah tahu kita salah nih, dia udah tahu, ya kan, saya salah nih, tapi masih dibela-bela. Ih, miskin. Dalam hati kan ya. Kalau saudara ngomong itu bahaya kan. Betul, waktu Petrus membela Yesus, aku akan maju dulu. Pertama-tama kalau dia menang, Yesus bilang, menyala kau iblis, kau tidak tahu apa yang melakukan, kau tidak tahu apa yang direncanakan Bapa. Ingat ya. Jadi kalaupun kita jatuh dalam ujian, bukan pencobaan ya, ujian. Seperti Yesus, kita harus berdoa supaya kita tidak tergerus kepada iblis dan tujuannya. Itu artinya jauhkanlah kami daripada yang jahat. Jadi saudara-saudara, ketika orang percaya menghadapi ujian, iblis bisa dipastikan akan mengambil kesempatan untuk merusak iman mereka. Hati-hati. Ujian itu datang dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak waspada, maka iblis punya pintu khusus untuk masuk dan merusak. Padahal tadinya tuh ujian tujuannya untuk meningkatkan iman kita, betul? Tapi ketika iblis berhasil menguasai kita, malah sebaliknya kita akan jatuh dalam dosa. Hati-hati, itu maksud doa ini. Ya. Nah, artinya apa saudara? Dalam berdoa kita diberikan ruang untuk memohon agar terhindar
terhindar dari ujian, termasuk ujian yang melebihi batas ketahanan. Boleh kita, Tuhan, jauhkan saya dari ujian-ujian itu. Tetapi tetap harus kehendak Tuhan yang jauh. Kalaupun kita tetap mengalami ujian, kalaupun ujian itu tetap diizinkan oleh Tuhan, maka dalam doa kita juga diberikan ruang untuk memohon agar Tuhan menolong kita dan membebaskan kita dari si jahat, menunjuk kepada iblis dan kroni-kroni, serta tujuannya yang jahat. Amin, saudara. Ya, jadi jangan takut kalau saudara diuji oleh Tuhan. Takutlah kalau kita meresponnya dengan tidak. Kalau kita diizinkan mengalami ujian dari Tuhan, saudara-saudara, kalau kita mengalami ujian dari Tuhan, saya rasa doa yang paling diperlukan bukan Tuhan jauhkanlah ujian ini, bukan. Doa yang paling diperlukan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tuhan, tolonglah saya supaya dalam menghadapi ujian ini, ujian hidup ini, saya tidak jatuh ke tangan iblis dan tujuan. Karena ada kalanya ujian itu harus kita lalui. Yesus melalui ujian, jadi salah. Abraham taat dan melalui ujian, tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika kita berespon salah terhadap ujian, lalu bukan pertumbuhan iman yang kita dapat. Sebaliknya, iblis masuk dan melancarkan kehendaknya, melancarkan tujuan-tujuan. Perlu sekali saudara-saudara kita berdoa agar kita dibebaskan dari iblis dan tujuan-tujuan. Amin. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pagi ini tentang model doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita diberi ruang untuk memohon kecukupan jasmani, apapun itu yang termasuk kebutuhan pokok. Kita diberi ruang untuk kita boleh menerima anugerah pengampunan lalu meneruskan anugerah itu kepada orang lain. Dan kita diberi ruang dalam doa untuk kita memohon dijauhkan dari ujian. Tetapi kalaupun kehendak Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian, kita diberikan kesempatan di dalam doa agar kita memohon Tuhan menjauhkan kita dari si jahat dan tujuan. Supaya ketika kita menghadapi ujian, hasil akhirnya adalah pertumbuhan iman, bukan sebaliknya. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.